sore, saya Kak Rose. Tenang, pasti muncul ke hadapan Anda semua di layar kaca Anda. Karena kita akan sama-sama untuk Rumping No Secret. Nah, terima kasih atas kesabaran Anda menunggu ya. Saya muncul dong tetap. Langsung kita ke pojokan untuk bahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa? Oke, kita ganti dulu dengan face shield biar ekspresi aku ketika membacakan berita ini terlihat paripurna ya. Yang kemarin kan seorang perempuan yang bernama Irene ini diwawancara akhirnya muncul ke media, pokoknya ketemu sama banyak wartawan pada saat dia menghadiri sidang perdana perceraiannya. Jadi di balik gugatan perceraiannya perempuan ini dengan suaminya itu ada nama Thalita Latif terseret-seret gitu ya. Ini ada artikelnya di hari Selasa ya, dugaan selingkuh Thalita Latif dan suami Irene Febiola berujung perceraian gitu ya. Nah itu kan kemarin sebetulnya ya wawancaranya. Tapi hari ini Thalita Latif akhirnya bersuara melalui Instagram story-nya ya. Menanggapi tudingan bahwa dia adalah orang ketiga penyebab perceraiannya si Irene ini dengan suaminya namanya siapa sih? Ican gitu ya. Nah ini postingannya Thalita Latif sebagai bentuk klarifikasinya ya. Oke, aku harus menjauh dulu kan tulisannya kecil-kecil biar kelihatan bacaannya. Oke, baik. Saya masih diam, dia bilang gitu. Ini Thalita Latif ya. Sabar saya juga ada batasnya. Saya tidak akan membiarkan pihak-pihak yang telah menjatuhkan dan mencemarkan nama saya atas tuduhan yang saya tidak lakukan. Saya juga punya bukti pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Menggiring opini publik berasumsi sepihak padahal cerita aslinya tidak begitu. Sangat playing victim. Playing victim itu nama lipstik aku, playing victim. Jangan sampai pihak yang seharusnya berstatement nanti buka suara seperti apa aslinya katanya gitu. Dan pointing fingers for something that I didn't do katanya. Setelah menghina-hina saya sekarang masuk ke ranah bidang pekerjaan saya. Mencari panggung karena nama saya. Pengen masuk TV banget, berkarya kayak gitu ya. Lanjut ada lagi postingannya, masih panjang emosinya Thalita Latif hari ini ya. Ini mungkin gara-gara dia lihat berita, soalnya beritanya jadi rame. Hari ini apa kemarin tuh beritanya rame ya. Masa sih nggak nyari panggung gitu. Tapi nyatanya nyari panggung dari nama gue loh kayak gitu. Pansas dari nama gue. Shame on you gitu ya. Terus ada hashtagnya tuh panjang tuh ya. Oke lanjut berikutnya ada lagi. Waduh ini kecil banget. Oh untung udah digedein, terima kasih ya. Udah digedein. Ada komen gitu. Sabar utusan daerah butuh panggung katanya gitu. Hahaha ngakak. Panggung sandiwara beb gak apa-apa. Pahala buat gue kan. Kasih rezeki buat kaum seupai. Udah lama loh aku gak denger kata kaum seupai ya. Drama. Playing victim ya itu. Ada juga drama queen, playing victim itu juga nama lipstik aku ya. Oke. Abis ini open endorse. Deh ngejar biar bisa swipe up IG langsung di non-private. Mayan kan followers nambah 3 kali lipat hasil fitnah dan asumsi yang gak sesuai dari ceritanya. Ini ada apa sih sebenarnya ya? Coba kita teks sih sepenggal wawancara dengan yang kita duga ini yang lagi disindir sama Thalita Latif. Itu yang namanya Irene yang dia menggugat cerai suaminya yang namanya Ican. Karena dia menduga ada sesuatu nih karena kita duga ada gimana sih tuh ribet ya karena si Irene ini ketika ketemu wartawan dia juga nggak berani gamblang menyebutkan siapa yang dia curigai. Cuman di hari-hari sebelumnya itu ada bocoran-bocoran halus tentang si Thalita Latif begini begitu itu ada di akun-akun gosip gitu loh ya. Coba kita lihat wawancaranya dengan Irene kemarin. Manusia mau klarifikasi apapun itu kan haknya mereka ya. Mau membantah pun itu pun ya haknya mereka. Yang penting sekarang saya ada bukti-bukti petunjuk aja dan doain aja lah semuanya dan biar aja waktu yang menjawab untuk semuanya ini. Tidak, untuk saat ini saya tidak. Saya hanya ikhlas aja, udah ikhlas dan saya minta dipermudah aja sih semuanya. Gitu itu hanya sepenggal ya kan padahal sebenarnya wawancaranya panjang tapi dia nggak sebut nama. Dia di kali ini diwawancara dia nggak sebut nama, cuman mereka ya si itulah gitu ya wartawan yang sibuk sama situ tapi dia tidak menyebut nama. Kayaknya sepanjang aku lihat begitu ya. Pokoknya intinya menurut Irene ini dia dan suaminya dia merasa bahwa rumah tangga itu baik-baik aja gitu ya. Bahkan bulan April di tahun 2021 ini mereka baru honeymoon lah istilahnya dari Bali dalam rangka merayakan ulang tahunnya Irene gitu. Tapi bulan Juli dia baru tahu kalau si suaminya ini WhatsApp-WhatsAppan sama temen
yang udah lama nih. Nah, temennya ini diduga adalah si Thalita Latif gitu ya kan. Terus dari sejak itulah ribut-ribut di bulan Agustus kalau nggak salah suaminya nggak pulang gitu ya. Gitulah terus dia di akun-akun gosip itu telah ada tuh. Sehingga kita berasumsi macam-macam ada apa gitu. Ada apa sih? Kita juga nggak tahu ada apa ya. Nah, habis Thalita Latif emosi karena namanya disangkut pautkan dalam urusan rumah tangga orang gitu ya. Hari ini juga Irene posting sesuatu, bunyinya gini. Jangan menipu diri demi menjalankan opini, karena kata hati adalah yang sejati. Dia bilang seperti itu. Ya gitu ya, April baru pulang honeymoon. Juli ini pas kebetulan sih Thalita Latif itu juga putusan cerainya di bulan Juli ya. Mungkin WhatsAppan ya mungkin ya gitulah udahlah. Kita tuh WhatsAppan sesama perempuan aja gitu ya. Atau kalaupun yang lawan jenis pastikan dia tidak punya istri atau tidak punya suami gitu ya. Betul ya, setuju ya. Atau kalaupun pengen kita ngobrol sama sahabat kita yang kebetulan udah nikah, kita ngobrol sama istrinya aja. Ya kan? Kasih tahu ke laki lo deh, gue mau curhat atau ngobrolnya buat berdua gitu biar tidak ada kecurigaan di antara kita begitu ya. Oke, baiklah Kak, kalau teman saya yang berikut ini, aduh ini seumuran banget tapi dia anaknya 2, aku baru 1. Dia udah lebih banyak. Aku 2 juga, dia 2. Sama berarti kita ya kan. Dan ini kemarin dia melahirkannya spektakuler karena beberapa hari sudah melahirkan dia sudah bisa joget TikTok ya. Kita lihat dulu profilnya Charlie Juno berikut ini. Charlie Juno, mantan personel girl band Cherry Bell berusia 30 tahun yang bergabung pada 2011 namun keluar pada 2015 ini menikah dengan Arthur Chandra pada 2017 hingga dikaruniai 2 orang anak bernama Rio Alexander Panjaitan dan Sean Giorgio Panjaitan. Shirley yang melahirkan anak keduanya secara sesar dengan metode IREX ini viral di TikTok karena memposting video joget setelah 3 hari operasi sesar hingga ditonton 7,3 juta kali, namun dikomentari netizen berlebihan demi konten dan khawatir dengan luka dalamnya. Perempuan yang disebut netizen bukan ibu sejati karena melahirkan secara sesar ini memposting komentar netizen yang membelanya dan menjawab melahirkan secara sesar ataupun normal taruhannya nyawa. Benarkah pasca melahirkan Charlie Juno tidak percaya diri dengan berat badannya? Dan seperti apa cerita persalinan Charlie Juno dengan metode IREX? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Gue pegangin kursinya deh. Aduh, ibu-ibu akhirnya bisa main-main ya setelah berapa udah bulan? 40 hari ya. Udah 40 hari boleh keluar rumah. Gimana rasanya punya 2 baby? Rasanya ingin gila. Bisa ketawa-ketawa. Capek ya Bu ya? Lelah ya Bu ya. Apalagi pandemi. Iya, tapi sebenarnya nggak selelah itu sih Kak. Jadi kayak memang pilihan aja kan. Kalau nggak mau lelah ya berarti cari bala bantuan tambahan. Siapa bala bantuannya ada? Cari adik-adik ketemu besar ya kan. Bapaknya ngapain bapaknya? Bapaknya tetap dong jagain yang paling gedenya. Yang paling gede. Jadi kita bagi kembarannya tugas. ya? Iya. Enggak dong, ya kembarannya si Bapak, Ya, Riu. si Bapak, Iya. Riu, Yang ya ini kan? kembaran gue loh Kak, mirip gue. Ya oke, coba kita lihat lah nanti. Biar waktu yang membuktikan mirip siapa. Oke Charlie, kamu duduk di sini. Duduk nggak jelas kan duduk atau enggak? Iya. Ya kan? Untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya, apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau Charlie, fitnah atau fakta? Karena kalau TikTok kamu yang viral karena joget-joget 2 hari pasca operasi sesar dan ngasih tahu kalau kamu itu pakai metode yang spesial yang namanya IREX yang membuat kamu bisa joget-joget sesaat sesudah sesar itu semata-mata dilakukan karena yaitu adalah karena kamu di-endorse oleh rumah sakit tersebut. Fitnah atau fakta? Fitnah! Aku mau di-endorse. Kamu nggak di-endorse? Enggak, Tapi Kak. kok kamu eksposnya luar biasa loh. Enggak, bukan. Jadi tuh sebenarnya balik lagi, aku tuh bikin video TikTok itu literally pengen ngasih tahu ke orang-orang karena kan udah punya pengalaman kan Kak. Ya, yang 2 lahiran kali. pertama itu sitosesar mendadak disesar kan, sakitnya kan Sakit. wow gitu kan. Udah rasain kontraksi pula. Nah, jadi yang kedua ini karena memang aku tuh punya riwayat kalau bayi di dalam perut aku itu gede-gede beratnya. Jadi yang kedua ini udahlah langsung sesar aja. Nah, aku tuh udah mempersiapkan diri untuk kayak wah sakit lagi nih kayaknya 2 minggu nih bakalan bed rest banget nih gitu kan. Nyusuin bakalan sakit lagi segala macem. Ternyata aku tuh kaget. Jadi literally nih pas dokternya datang nih pas lagi check upin aku di hari kedua dia baru datang kan untuk ngeliatin gimana ibu segala macamnya. Terus aku bilang ke dia, "Dok,
ini kenapa saya udah bisa joget gini ya dok ya, bla bla bla. Terus dikasih tahu, iya soalnya kan kita pakai metode ERAS Bu. Nah dari itulah pengen informasiin ke orang-orang. Metode ERAS itu apa sih, katanya pisaunya khusus ya? Enggak juga, enggak gitu. Terus apa dong, Metode ERAS itu jadi kayak gini loh, pos operasinya, persiapan operasinya, pas lagi operasinya sama sesudahnya, pasca operasinya itu tuh membutuhkan waktu tuh kalau nggak salah aku ya maksimal tuh 1 jam gitu loh. Jadi sebelum jadi ini tuh kolaborasi antara dokter obginnya dan dokter anestesinya gitu loh. Akunya tuh nggak boleh ngerasain sakit apapun dan secepat mungkin harus mobilisasi gitu biar bener-bener cepet pulih gitu. Bayangin dari belek sampai anaknya keluar cuma 7 menit Kak. Oh gitu, makanya kecepatan ya. Cepet Tadinya banget. maunya kan jam 9:07. Ih tahu, kok tahu sih? Dia mah tahu banget. Harusnya 9:09, kecepatan jadi 9:07 deh. Betul. Kamu nggak ngomong tahan dok, tahan. Iya. Laki gue udah bilang, ini Dok, takutnya bayinya takut membiru loh Pak. Oh iya keluarin aja dong. Hanya demi jam cantik ya. Tanggal cantik, jam cantik 9 September ya. 9 September. 9 September. Dia coba di videonya ya. Ini emang aduh ibu-ibu lincah ya. Karena dia ngerasa yang hamil sebelumnya nggak bisa apa-apa, yang ini kok enak dia langsung joget. Yes betul. Astaga, jadi itu karena kamu ini aja ya, bukan karena kelebihan energi, kelebihan energi lah Kelebihan pasti. energi juga ya. Tapi beneran gak ada rasanya Kak. Bener gak ada rasa sesudah Bener. operasinya. Terus Bener. coba kita bacain netizen ya, komentar Pada netizen Jahara ya. juga. Maaf, pilihan Anda tidak tercover BPJS. Iya. Ya lanjut berikutnya. Tapi katanya ada tahu BPJS bisa katanya. Kata siapa? Netizen juga. Ya mereka yang kau yang mulai. Jadi silakan dicek kau ya. yang Kalau pakai mengakhiri. metode ERAS ya, sesarnya apakah bisa tercover BPJS gitu ya. Waktu lihat begini istriku jadi pengen hamil lagi. Betul. Serius. Aku mah jadi nggak takut kalau mau hamil anak ketiga mah kalau ngelihat lahirannya begini. Padahal Bu, yang capek itu kan sesudahnya melahirkan. Nah. Merawatnya, nyusuin, dan lain sebagainya itu capek. Ya kan Pak, di pojok sana yang kurang tidur berhari-hari. Ya. Tapi itu semua terbayarkan Kak. Ah, gitu. Tapi serius Terbayar. kan yang Tapi yang membedakan ibu yang lahiran normal sama sesar itu kan memang afternya kan recovery-nya tuh lebih sakit yang Sesar, sesar biasanya kan. Nah makanya aku tuh ternyata viral video itu tuh memang aku tuh pengen ngasih tau ke orang-orang kalau ini tuh walaupun kita sesar karena metode sekarang yang udah canggih, kita tuh bisa kayak ibu lahiran normal loh gitu loh, tetap bisa langsung nyusuin, iya, iya. duduk, Nyusuinnya santai lebih gitu. nyaman karena ada Iya. beberapa yang kan bingung dah. Nggak Nyusuin bisa gimana, duduk kan, miring kan susah. agak susah ya. Yang berikutnya ada komentar lagi, coba kita lihat. Udah nggak sakit tapi nggak tahu kayak gimana yang di dalam rahim, efeknya nanti setelah berapa tahun kemudian baru kerasa. Kok nakut-nakutin? Iya. Ya kan sama aja, ya kan? Iya. Kan tetap dipantau sama dokter. Ah, betul. Selain dipantau sama dokter tetap Kak minum obat-obatan Cina Iya. Kak. Oh, jeblos lagi ya. Oke. Berikutnya, Vita atau fakta Charlie? Kalau kamu tuh memang pengen semuanya serba unik dan kalau bisa itu juga viral. Contohnya kamu pengen banget ngelahirin di tanggal cantik itu ya. Karena kalau tanggal cantik makin banyak exposure-nya maka endorsan-endorsan yang masuk juga banyak. Fitnah atau fakta? Fitnah. Itu mah namanya rezeki. Oh, rezeki ya. Tapi Bukan dia emang niat. kreatif sih, emang kreatif kan. Itu mah dari hati bikinnya, makanya kalau bisa orang percaya ngasih endorse banyak, selamat datang gitu. Nggak perlu pansos ke Katalita Lati. Iya. Iya, aduh astaga. Masuk ya, Kok Kak? kita ketawa ya? Tapi aku waktu lahiran anak pertama kita pernah ke rumahnya loh. Kado-kadonya banyak belum dibukain. Iya. Sekarang banyak juga kadonya. Banyak dong, maka dari itu punya teman yang banyak. Kalau aku bantuin bukain. Aku punya cucu, siapa tahu ada yang kamu nggak kepake. Siapa cucu aku ya kan, anaknya dia juga ya kan? Ih, cepet deh Kak, buruan ke rumah dong. Udah kayak baby store. Enggak sih Kak, kali ini tuh aku lebih, jadi karena tahu ya, biasa kan teman-teman suka ngasih tuh memang pasti peralatan bayi kan. That's why yang anak kedua ini tuh aku beda banget. Kamu minta Nggak apa? belanja gitu waktu mau lahiran gitu. Jadi karena kamu mengandalkan akan dapat hadiah. Akan dapet. Kalau nggak tinggal bilang, aku mau yang ini. Nah, coba nanti kalau ada yang double-double dicek ya. Double-double lumayan lah buat kita. Vita atau fakta Charlie? Kamu sakit dibilang lahiran sesar itu bukanlah real mom. Karena ada yang lebih sakit lagi, yaitu kalau dibilang bahwa kayak masih hamil 9 bulan padahal udah ngelahirin. Kamu kesel dengan komentar netizen. Satu adalah yang bilang bahwa kalau sesar itu nggak real mom. Dan yang menyakitkan kedua adalah komentar netizen yang bilang udah ngelahirin tapi kok kayak masih
masih hamil gitu. Fitnah atau fakta? Fakta. 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 Iya. Lebih sakit mana tapi? Dua-duanya sakit. Sakit hati ya? karena aku tuh udah pernah coba pengen lahiran normal tapi kan nggak bisa. Udah kontraksi padahal Udah ya? udah pembukaan 8 kalau udah bukan kontraksi lagi. Udah bukan 8? Udah bukan 8. Riu kan gede banget 4 kilo. Gimana mau keluar dari itu gue? Bisa. Coba kamu masih bisa loh. Udah lahir juga. Maunya juga gitu tapi dokternya bilang gini, Ibu kalau misalnya kita paksain takutnya nanti engsel tangan anaknya copot atau panggul ibu rotak. Ya deg-degan lah gue, takut panggul gue nggak bisa goyang lagi. Gitu kan. Ya udah gue bilang aja, buka gitu kan. Diajak goyang pargoy bingung ya. Udah belajar bisa kan? Tuh bisa. Oke, kita masih mau ngobrol lagi. Kita datangkan satu teman saya lagi ya. Ini adalah seorang Leslar sejati. Kita lihat profilnya Fitri Karlina berikut ini. Fitri Karlina, pedangdut berusia 34 tahun yang dikenal dengan lagu ABG Tua ini menikah dengan seorang pilot bernama Hendra Sumenep pada Desember 2014 setelah sebelumnya menutupi pernikahan sirinya lantaran terikat kontrak dengan label musik. Pada 2020 lalu, Fitri mengaku pernah meminta sang suami untuk menikah lagi karena belum dikaruniai buah hati. Perempuan asal Banyuwangi ini 9 September kemarin menggelar konser dangdut di Times Square, New York, Amerika, di mana Fitri menjadi penyanyi Asia kedua setelah boyband BTS asal Korea Selatan yang mengadakan konser di jantung kota New York. Fitri yang menjadi teman seperjalanan public figure seperti Luna Maya, Denny Sumargo, hingga Rachel Fenya yang kabur dari karantina sepulang dari Amerika bersama manajer dan kekasihnya ini mengaku tersiksa lahir batin saat karantina sepulang dari Amerika karena tidak boleh kemana-mana padahal sudah rindu keluarga. Benarkah sebagai Leslar lovers yang kerap membela hingga memberikan hadiah, Fitri Karlina sudah menduga kalau Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah menikah siri? Dan benarkah Fitri Karlina akan fokus menjadi penyanyi go internasional setelah konser di Amerika dan duet dengan artis Korea Big Marvel? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Fitri Karlina yang kemarin juga baru pulang dari Amerika. Kamu karantina kan? Karantina dong. Luar biasa. 8 hari nggak kurang nggak lebih pas banget. Alhamdulillah negatif semuanya. Kamu ke Amerikanya berapa lama? Sebulan. Jadi kamu sebulan plus 8 hari ya? Iya. Begitu pulang terus nggak berapa lama dirubah karantinanya 5 hari? Iya makanya sayang banget ya harusnya. Harusnya agak lama lagi di Amerika. aja. Bercanda guys ya. Tapi yang penting dia mengikuti peraturan ya. Bener banget kan. Gimana Harus katanya? dong. Gitu. Katanya bosen atau apa gitu ya 8 Enggak sih, hari? justru malah buat kita itu sekalian istirahat sama ngilangin jet lag juga. Oh iya, betul. Karena kan udah ke Amerika kita jet lag, pulangnya kita juga jet lag lagi. Jadi pas 8 hari karantina itu benar-benar kita Istirahat. manfaatin buat istirahat. Kemana-mana. Warga taat. Alhamdulillah Shelly. Seneng deh Kak. Kita buka Q&A Oh iya. buat mereka berdua pertanyaannya. Ayo pertama, Kak Teh Fitri. Ya, apa Waktu tuh? itu nyuruh suami untuk menikah lagi supaya Oh, dapat iya. keturunan. Benar Iya. pernah ya? Kalau ternyata suaminya mau, nah yakin, ikhlas. Terus umur Teteh 35, suami 45. Punten, ada kepikiran untuk adopsi anak aja kah? Oke, waduh. Ya jadi sebelum ini memang sempat aku tuh drop banget Mbak Feni. Jadi sama keluarga aku tuh kayaknya hopeless lah. Belum lagi omongan netizen, omongan tetangga segala macam keluarga kayak gitu tuh bikin aku makin down kan. Jadi ya udahlah ya aku sampai ikhlas kalau emang kamu mau nikah lagi it's okay. Tapi Mas Hendra bilang kamu jangan ngomong ngawur kayak gitu loh. Karena kan kita udah janji nikah di depan Tuhan ya kita seumur hidup gitu apapun yang terjadi momongan itu adalah rezeki dari Tuhan gitu kan ibaratnya kita sudah punya komitmen ya udah tapi kalau misalkan sekarang tahun depan sih usia aku 35 sekarang masih 34 Masih muda, itu masih jangan salah, nambah-nambahin netizen Itu masih muda, masih muda. Mungkin coba bisa cara dong diinjak kakinya mungkin bisa nular. Iya, kan udah keluar, Ya, udah keluar. makanya
ya, tadi aku kaget. Neng, oh udah hamil. Terlihat dong ya, udah pernah. Tapi tenang aja ya. Malah udah 2 Namanya kali komentar loh. orang mah banyak ya, belum hamil dikomentarin. Ini yang udah melahirkan juga tetap dikomentarin. Ada aja. Benar. Pokoknya semuanya dikomentarin. Tapi kalau untuk adopsi anak sih, sementara aku masih ngerawat keponakan-keponakan aku. Seru banget. Karena itu juga sebuah komitmen gitu ya. Betul. Yang berikut, Apalagi? Teh Fitri. Wow. Kemarin kan Teteh dari Amerika ketemu rombongannya Rachel V-nya tuh. Ketemu. Terus ada berita kan Rachel V-nya ini kabur Terus? dari karantina. Jujur sebagai yang di karantina sampai 10, 8. Kapan? Kesel nggak sih dengernya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetapi Ruby.